semuanya, kembali lagi sama Ibu di mata pelajaran prakarya, tapi hari ini kita bakalan belajar prakarya untuk kelas 8. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian membaca doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang dipelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik dan dapat diamalkan nantinya. Oke? Nah, langsung aja. Sebelum kita belajar, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Yuk kita simak sama-sama. Nah, ini dia tujuan pembelajaran prakarya hari ini pada bab teknologi informasi dan komunikasi, dan spesifiknya pada subbab tentang jenis, karakteristik, dan juga fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Setelah kamu mempelajari pertemuan hari ini ataupun mendapatkan materi pada pertemuan hari ini, harapannya kamu itu bisa mengetahui berbagai macam jenis media teknologi informasi dan komunikasi. Kalau untuk peralatannya kan pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh. Nah, sekarang kita bakalan bahas peralatan-peralatan kemarin itu masuknya ke jenis mana sih? Itu bakalan kita kaji hari ini. Kemudian, harapannya kamu memahami karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik itu seperti apa, Bu? Jadi, Bu, sifat-sifat khas dari teknologi informasi dan komunikasi itu bagaimana? Itu yang bakalan dibahas. Selanjutnya, mengetahui fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Kajian fungsi hari ini itu akan lebih spesifik pada penggunaan daripada alat-alatnya. Selanjutnya, memahami analisis dan istilah dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pastinya di antara kalian sudah ada yang tahu nih beberapa istilah sederhana ini. Nah, kita bakalan bahas lagi supaya kamu menjadi lebih paham ya. Oke, kita bakalan lanjut ke materi pertama. Ya, yang tadi sudah Ibu katakan kalau kamu pastinya sudah tahu nih beberapa alat-alat teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut peralatan TIK. Kamu udah tahu, tapi ada golongan atau ada jenis atau pengelompokan tentang peralatan-peralatan itu. Yang pertama yaitu TIK secara tradisional atau TIK tradisional, alat-alat teknologi informasi dan komunikasi secara tradisional, dan yang kedua adalah TIK atau peralatan TIK modern seperti itu, dimana keduanya sebagian besar mungkin jika dipadankan antara peralatan yang sejenis satu dengan lainnya, yang di tradisional dan modern, itu punya fungsi yang tidak jauh berbeda. Namun perbedaannya itu lebih terletak pada fiturnya dan cara penggunaannya serta bahan dasarnya tentunya seperti itu. Oke, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah peralatan TIK tradisional. Di sini ada beberapa gambar nih, gambar peralatan, ada daun lontar. Yang pertama itu gambar satu itu adalah daun lontar. Yang kedua ada prasasti. Yang ketiga adalah kentongan, dan yang keempat adalah media asap. Jadi seperti prasasti lalu daun lontar ini itu biasanya digunakan untuk sistem informasi mereka atau sistem informasi orang-orang zaman dulu sebelum ada yang namanya peralatan TIK modern. Jadi mereka biasa menulis berita, menulis informasi atau mengingat beberapa kejadian sebagai penyimpan data juga si daun lontar dan juga prasasti ini gitu, atau ukiran di atas batu ini. Itu pada saat zamannya masih tradisional. Ini adalah dua media informasinya. Lalu media komunikasinya atau peralatan komunikasinya pada saat zaman tradisional itu, yang pertama ada kentongan, yang kedua ada asap. Jadi untuk menginformasikan suatu hal yang terjadi itu menggunakan media kentongan dan juga asap. Nanti biasanya kentongan dipukul atau asap dikepulkan ke udara, maka orang-orang atau warga itu diminta berkumpul. Nanti baru dia kepala suku atau kepala desanya menyampaikan informasinya seperti itu. Jadi lebih kepada penyampaian informasi langsung, tapi manggilnya dengan menggunakan peralatan TIK seperti itu. Oke, lalu yang kedua adalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi modern. Nah, yang ini pastinya kamu udah nggak asing dong. Yang pertama itu ada handphone, ada laptop, ada iPad atau tablet, ada telepon. Zaman dulu, zaman purba atau di zaman-zaman sebelum peralatan ini ada, kita pakai peralatan tradisional yang tadi tuh ada mulai dari daun lontar, prasasti, terus kemudian
kentongan dan juga media asap. Tapi di zaman yang sudah canggih dan serba modern ini, jika kamu ingin menyampaikan informasi, kamu nggak perlu nyamperin orangnya, bisa cukup dengan menggunakan handphone, baik itu via WhatsApp mungkin, via SMS atau via telepon seperti itu, atau menggunakan telepon. Telepon rumah seperti ini ya, atau telepon kantor. Kamu bisa cukup dengan menekan angka nomor telepon orang yang dituju, lalu kamu bisa langsung bicara seperti itu. Nah, untuk media informasinya sendiri, kita bisa dengan mudah mencari atau menyimpan informasi dalam laptop dan juga iPad. Bahkan di handphone zaman sekarang ini, handphone yang udah canggih banget nih, dari 2012 ke atas lah, di handphone tuh kita udah bisa nyimpan data gitu. 2012 ke bawah pun sebenarnya udah ada beberapa handphone yang memang sudah canggih dan kuat kapasitasnya untuk menyimpan data. Tapi kalau handphone di zaman sekarang itu sebagian besar kayaknya sih 100% ya. Kalau yang sudah berbasis Android atau iOS itu udah bisa simpan data. Atau Windows, ada juga kan handphone Windows tuh itu udah bisa nyimpan data kayak gitu. Kemudian ini tadi nih peralatan-peralatan TIC modern. Perbedaannya letaknya ada di mana? Tentu perbedaannya itu terletak pada cara penggunaannya, bahan dasarnya seperti itu. Kalau yang tadi peralatan TIC tradisional itu bahan dasarnya cenderung ke bahan-bahan yang berasal dari alam. Sedangkan kalau peralatan TIC yang modern itu berbagai macam peralatannya ya, mulai dari plastik, kemudian ada besi mungkin, ada kemudian plat-plat apa gitu, itu banyak sekali peralatannya, komponen-komponen penyusunnya, dan cukup kompleks cara pembuatannya begitu. Nah, ini adalah fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita bahas ini, dimana seperti yang kamu ketahui pastinya setiap peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu punya fungsi dan kegunaannya sendiri. Nah, fungsi dan kegunaannya ini tentunya berdasarkan pada tujuan penggunaan alatnya. Kalau misalnya tujuan penggunaannya untuk menyimpan data, ya berarti fungsinya sebagai penyimpan data. Kalau tujuan penggunaannya untuk menghubungi orang, ya berarti sebagai alat komunikasi seperti itu. Atau tujuan penggunaannya sebagai mesin pencari, ya berarti fungsinya sebagai sumber data seperti itu. Nah, kita bakalan kaji satu persatu. Yang pertama, fungsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengolah atau operation, di mana fungsi teknologi informasi dan komunikasi ini biasanya terdiri dari aktivitas penginputan data dalam bentuk catatan, perhitungan, bahkan rekaman suara dan juga gambar. Nah, media yang digunakan untuk menginput atau memasukkan data itu bisa berupa keyboard. Kalau kita menggunakan keyboard, berarti nanti data yang dihasilkan atau data yang diolah bisa berupa angka maupun tulisan atau huruf seperti itu. Tapi kalau pakai scanner, bisa berupa gambar atau tulisan yang sudah dicetak lalu kita scan, itu bisa juga. Kemudian kalau menggunakan mikrofon, udah otomatis data yang masuk berupa suara. Atau kamera, kalau kamera berarti data yang masuk atau data yang akan diolah berupa gambar dan juga video. Nah, data ini bisa kita olah sesuai dengan keinginan kita terhadap hasilnya, hasil ataupun outputnya. Kayak gitu. Kayak tadi Bu, kita masukin data berupa suara, maksudnya gimana? Atau data berupa video, maksudnya gimana? Ya, data berupa suara ataupun video itu tentu aja bisa kita masukkan ke dalam laptop sebagai media TIC. Kemudian nantinya kita olah, biasanya nih kalau orang-orang yang rekaman kayak gitu, itu tuh menggunakan suara yang diolah gitu, digabungkan dengan video sampai jadilah video klip yang bagus. Itu salah satu contohnya. Atau kalau aktivitas perhitungan atau mencatat, ya mengetik dengan simpel menggunakan Word ataupun Excel seperti itu. Itu beberapa fitur dari peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi yang kedua adalah alat teknologi informasi dan komunikasi sebagai generating atau pengelompokan atau pengorganisasian, di mana di sini TIC itu punya fungsi untuk mengelompokkan data kita atau mengolah data kita dikeluarkan menjadi bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya. Tapi dia lebih ke pengelompokannya dengan lebih mudah gitu kalau menggunakan peralatan TIC yang sekarang. Ini sih lebih cenderung kepada laptop ya, kayak gitu, atau komputer.
Dan yang terakhir, fungsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyimpan. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, kita bisa mengolah data menggunakan laptop, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian hasil pengolahan itu bisa kita simpan di laptop kita atau di alat kita, di perangkat kita. Bisa kita simpan di kamera kita, bisa kita simpan di handphone kita, seperti itu. Tergantung tadi yang Ibu bilang, bagaimana kamu mendapatkan data itu, di fotokah, direkamkah, atau diketekkah. Kita bisa simpan data-data tersebut dalam perangkat yang kita inginkan, atau bisa juga dengan memindahkan dari kamera ke laptop, dari handphone ke laptop, dari flash disk ke laptop, atau ke komputer, seperti itu. Atau bisa juga dari CD ditampilkan ke monitor ke layar, tapi kalau itu kan bentuknya lebih kepada menampilkan ya, bukan menyimpan. Kalau menyimpan ya di CD-nya, seperti itu. Atau dari CD sendiri ke dalam laptop kita pindahkan, itu melengkapi daripada fungsi sebagai penyimpanan atau storage, seperti itu. Kemudian adalah karakteristik alat teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya peralatan TIK ini punya karakteristik sendiri sebagai peralatan yang dirancang dengan kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena untuk membuat sebuah perangkat TIK itu sangat sulit ya. Butuh ilmu yang benar-benar matang untuk membuat sebuah perangkat TIK, seperti mulai dari yang dasar banget, perencanaan, desain, lalu komponen apa yang akan ada di dalam peralatan yang kita buat agar bisa beroperasi dengan baik, seperti itu. Atau fitur-fitur apa yang ingin dilengkapi dalam perangkat itu, tentunya butuh ilmu yang master banget buat bisa bikin perangkat TIK itu yang kompleks ya, yang modern. Nah, tapi dengan kekompleksan cara pembuatannya, dengan kerumitan cara membuatnya, kerumitan bagaimana berpikir segala macam, itu dibuat agar mudah digunakan oleh pengguna. Ngerti nggak? Maksudnya tuh sekompleks apapun cara bikinnya, yang penting si pengguna ini bisa pakai dengan mudah. Itu merupakan salah satu karakteristik dari alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini nih beberapa rangkuman dari karakteristik alat TIK itu sendiri. Yang pertama, di mana TIK itu atau peralatan TIK itu merupakan pusat informasi, di mana kita dapat dengan mudah mencari informasi dengan menggunakan perangkat TIK. Zaman sekarang sudah ada yang namanya internet, kamu bisa masuk ke browser kamu, bisa searching di Google seperti itu, atau di platform-platform lainnya yang berupa mesin pencari, kamu bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya. Atau bisa secara online, tapi kalau secara offline, kamu bisa dengan mudah baca di media cetak atau di contoh pusat informasi yang offline-nya. Lalu yang kedua, di mana peralatan TIK itu dibuat user friendly, atau artinya mudah sekali digunakan, jadi sahabat untuk penggunanya, seperti itu. Didesain dengan tepat tentunya, mulai dari bentuknya, enak dilihat nih, enak digenggam, seperti itu, dan mudah digunakan pastinya. Kemudian handal, artinya apa? Perangkat kita dapat dengan mudah memberikan data yang akurat, atau dapat dengan mudah memproses data yang kita inginkan dengan banyaknya sumber data. Namun tetap kita sebagai pengguna yang pintar, smart user, kita harus menyeleksi lagi atau melihat lagi bagaimana nih data yang kita peroleh valid atau tidak, atau data yang kita hitung sudah benar atau belum, seperti itu. Karena kan kita nggak bisa 100% menggantungkan diri kita kepada peralatan-peralatan TIK ini ya, tetap kita harus menggunakan otak kita sendiri, harus menggunakan mata kita sendiri untuk kembali mengoreksi apa yang kita kerjakan, seperti itu. Karena tetap aja kan yang namanya, walaupun itu otak segala otak, tapi tetap kita sebagai pengguna yang pintar yang tadi Ibu katakan harus tetap memanfaatkan kemampuan diri kita juga. Kemudian cepat, di mana proses penggunaannya ini yang tadi karena user friendly itu handal dan juga sebagai pusat informasi, kita dapat dengan cepat memproses data, cepat menggunakannya, sehingga waktu yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak, jadi bisa lebih efektif dan efisien, seperti itu. Oke, paham ya? Sampai di sini, ini adalah beberapa karakteristik dari peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya kita bakalan memahami beberapa, ini sih sedikit ya, beberapa istilah dalam teknologi informasi dan komunikasi yang belakangan ini sering muncul. Mungkin banyak sekali di antara kalian yang sudah tahu pastinya, tapi Ibu akan mencoba menjelaskan kembali beberapa istilah sederhana yang sering kita dengar dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada broadband, di mana broadband ini merupakan saluran transmisi data dengan kecepatan tinggi serta kapasitas bandwidth yang lebih besar daripada saluran telepon konvensional, di mana dia punya kecepatan lebih besar gitu daripada telepon biasa, itu broadband. Lalu kemudian ada browser. Browser itu merupakan sebutan bagi perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengakses web gitu, itu browser. Jadi kita istilahnya mudahnya mungkin mesin pencari ya. Selanjutnya ada chat. Chat ini pastinya kalian juga sering menggunakan fitur ini. Chat itu berarti bertukar pesan, berkomunikasi, saling menyampaikan informasi atau mencari informasi menggunakan antara dua orang secara aktif, itu yang dinamakan dengan chat. Kemudian ada database, di mana database itu adalah himpunan file yang terhubung secara logik dengan memiliki common access, di mana ini tuh ditujukan pada beberapa sistem yang saling berhubungan. Jadi ada satu database-nya lalu dipecah beberapa sistem gitu. Atau bisa juga kalau di laptop kita punya database sendiri, artinya tuh kumpulan-kumpulan data seperti itu. Lalu ini ada download dan upload. Ini pasti udah sering banget kita dengar, apalagi selama masa pandemi ini kalian pasti udah nggak asing sama dua hal ini, download tugas atau download materi atau mengupload atau mengumpulkan tugas seperti itu. Download itu berarti mengunduh dan upload itu berarti mengunggah, seperti itu dalam bahasa Indonesianya. Download berarti ngambil, kalau ngupload berarti ngasih, itu loh simpelnya gitu. Selanjutnya itu ada email. Email itu adalah surat elektronik sebenarnya. Nah, email ini biasanya mungkin kalau kamu makainya buat daftar media sosial seperti itu, atau untuk mengunggah atau mengupload sesuatu kemudian diminta memasukkan email atau surel. Nah, bisa juga dimanfaatkan untuk mengirim tugas atau mengirim lamaran pekerjaan. Untuk orang-orang yang sudah dewasa tuh biasanya kirim lamaran pekerjaan ke perusahaan itu menggunakan email. Jadi penting banget buat kamu nih, apalagi anak-anak zaman sekarang, kamu kan bakalan beranjak ke arah sana gitu ya. Buatlah satu email aktif yang memang kamu nggak lupa passwordnya dan mudah diingat seperti itu. Alamat emailnya buat berkelanjutan sampai nanti. Mungkin sekarang kamu pakai untuk Classroom, untuk media sosial kamu, dan dibuat terus itu email aktif sampai nanti kamu melamar pekerjaan seperti itu. Kemudian ada internet, di mana internet itu adalah network atau jaringan yang biasa kita gunakan agar dapat terkoneksi atau terhubung dengan mesin pencari atau dengan alat perangkat fitur-fitur komunikasi seperti itu. Lalu offline ini adalah istilah atau status di mana suatu alat itu tidak dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Artinya mungkin internet kita bisa dikatakan offline ketika tidak ada jaringan internet biasanya ya, jadi nggak terhubung dengan jaringan seperti itu dikatakan offline. Lalu kalau online artinya kita sedang berada atau dalam lingkup jangkauan jaringan seperti itu. Dan yang terakhir adalah WiFi. Itu merupakan standar industri untuk transmisi data secara nirkabel, artinya tanpa kabel. Kan ada beberapa yang dicolok tuh dari sumber penyedia jaringannya ke laptop atau ke komputer. Nah, atau kalau misalnya telepon pasti kan ada kabel telepon namanya. Nah, kalau WiFi ini berarti dia wireless atau tanpa kabel seperti itu. Oke, bagaimana? Itu tadi beberapa ulasan singkat tentang istilah, tentang karakteristik, jenis, dan juga fungsi dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin segitu dulu pelajaran untuk hari ini. Kita bakalan lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak karena kamu telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat beberapa poin-poin penting yang sudah Ibu sampaikan, karena kamu diharuskan untuk mengumpulkan buku catatan nantinya ke sekolah. Jangan lupa setelah mempelajari materi ini, silakan kamu buka postingan tugas ya, karena sebagai follow up dari materi yang sudah kalian pelajari. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh
boleh banget tanya ke Ibu via WhatsApp atau media sosial yang sudah tercantum di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.